Hajar Dewantara, pelopor pendidikan. Ki Hajar Dewantara, junjung harkat manusia. Ingatlah pesan mulia bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keluarga atau maksud kami kelompok komunitas guru penggerak Kecamatan Sawangan yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang kali ini kita dapat muwajahah dalam acara sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak yang mana pada siang hari ini nanti narasumber oleh Ibu Lina Andayani. Kepada para hadirin yang kami hormati, mengingat waktu sudah cukup siang, yaitu adalah acara pada siang hari ini kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara itu adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, untuk itu kepada Bapak Sarjanto, Sarjana Pendidikan Agama, untuk mewakilinya. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhil karim wa alihi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Ibu guru penggerak Kecamatan Sawangan, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru seluruh Dewan Guru SDN Ketap 1. Selamat datang, dan juga kami mohon maaf apabila mungkin sekolah dalam menyambut Bapak Ibu semuanya, kemudian memberikan fasilitas untuk kegiatan hari ini kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, harapan dari sekolah, tentu kami sangat menyambut baik kegiatan hari ini, apalagi ada program guru penggerak dengan harapan khususnya bagi Ibu Lina Andayani sebagai guru penggerak di SDN Ketap 1 akan menjadi teladan bagi guru-guru yang lain, karena guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran untuk siswa dan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada siswa, berkolaborasi dengan siswa maupun orang tua, dan juga tentunya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian harapan kami juga dengan adanya program guru penggerak ini di sekolah kami, tentunya harapan besar dari sekolah adalah Ibu Lina Andayani sebagai guru penggerak dapat mendorong terwujudnya visi misi sekolah yang mewujudkan peserta didik ataupun insan sekolah yang beriman, bertakwa, mandiri, dan berprestasi. Demikian sambutan kami mewakili kepala sekolah. Apabila kami dalam menyampaikan sambutan ini kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah acara yang ketiga, yaitu materi inti sosialisasi pendidikan guru penggerak, untuk kepada yang terhormat Ibu Lina Andayani, Sarjana Pendidikan, selaku calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Magelang. Pada beliau waktu ke depan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Sugeng Santoso selaku Kepala
SD Negeri Kelas 1 Sawangan yang pada hari ini tidak bisa membersamai kita semua karena beliau baru ada rapat di Korwil sejak pagi tadi. Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru, karyawan SD Negeri Ketep 1 Sawangan, dan komunitas calon guru penggerak Kecamatan Sawangan, beserta tim Sawangan Bersinar yang selalu membantu kami dalam tahap demi tahap ketika mengikuti program seleksi guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung pada materi sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak oleh saya, Lina Andayani, CG Perangkat 4 Kabupaten Magelang. Modul 1 mencakup modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif. Modul 1.1 filosofi pendidikan atau pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu, pendidikan yang menuntut itu yang pertama berpihak pada anak, yang kedua sesuai dengan kodrat, kemudian menuntun, dan pendidikan itu adalah budi pekerti. Berpihak pada anak. Anak memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing. Tidak mungkin satu kelas itu sama semua karakteristiknya. Kemudian anak membutuhkan ruang untuk memunculkan ide. Di mana anak berpola atau dia itu melakukan sesuatu, dia itu berusaha untuk memunculkan ide yang dimiliki. Nah, kita sebagai guru hendaknya memfasilitasi sehingga ide atau gagasan anak itu akan muncul dan bisa menggali potensinya. Kemudian sesuai kodrat. Nah, kita mendidik anak itu harus sesuai kodrat. Kodrat itu adalah segala sesuatu yang dimiliki atau dibawa anak sejak mereka lahir. Kodrat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan kodrat baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup bermasyarakat. Pendidikan itu juga bersifat menuntun atau memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah. Jadi kita menuntun. Kemudian pendidikan adalah budi pekerti, di mana ada perpaduan gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak yang akhirnya menimbulkan tenaga. Nah, kita ketahui dalam ranah pendidikan ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Cipta, karsa, karya yang nantinya akan bisa menumbuhkan kebahagiaan, tapi bisa juga menumbuhkan hal yang sedih. Nah, dalam mengembangkan pendidikan kita meliputi 3 aspek tempatnya, trisentra pendidikan. Ada sekolah, ada keluarga yang pertama, terus sekolah, kemudian masyarakat. Diberikan oleh Ki Hajar Dewantoro ing ngarsa Sungtulodo, ing madya Pamungkarsa tuturi Handayani. Nah, kita di depan ing ngarsa Sungtulodo, di depan itu Bapak Ibu guru itu harus bisa memberikan contoh yang baik bagi anak muridnya. Kemudian ing madya Mangunkarsa, di tengah kita berusaha untuk membangun semangat agar anak itu mampu mengeluarkan ide tadi. Dan yang terakhir yaitu tuturi Handayani. Dari belakang kita sebagai guru harus selalu memotivasi anak
agar jangan sampai kendor untuk menumbuhkan kodrat kebaikannya. Itu untuk modul 1.1. Sekarang kita lanjut ke modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, keempat inovatif dan berpihak pada murid. Mandiri, mampu untuk melakukan pengembangan diri, tidak menunggu suruhan dari atasan atau teman itu tak ikut, misalnya ada program pengembangan diri yang akan diadakan. Kemudian reflektif, mampu menemukan kekurangan dan bisa untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian kolaboratif, bisa bekerja sama dalam tim, artinya dengan teman sejawat atau komunitas yang ada di sekelilingnya. Kemudian inovatif, mampu menciptakan hal yang sederhana dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian yang terakhir berpihak pada murid atau menghamba pada anak. Kemudian peran guru penggerak. Peran guru penggerak ada 5. Yang pertama, pemimpin pembelajaran, mampu mendorong well-being ekosistem pendidikan. Pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, itu salah satunya yaitu berpartisipasi aktif, menggerakkan komunitas belajar. Seperti kalau kita di KKB, bukan hanya pemandu saja yang menggerakkan komunitas praktisi, tapi peserta KKB pun itu menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Ini bukan berarti memintari, bukan ya, tetapi mereka mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari teman sejawat. Kemudian mampu merefleksikan hasil pengalamannya untuk dijadikan poin peningkatan pembelajaran, memantau perkembangan dengan guru lain. Kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid, dapat mendorong peningkatan dan kemandirian serta kepemimpinan murid di sekolah. Jadi mengajari murid untuk percaya diri, itu juga mewujudkan kepemimpinan murid. Membantu murid untuk mandiri dalam belajar, itu butuh proses ya, tapi harus kita coba. Memunculkan motivasi dan mendidik karakter, karena saat ini yang kita perhatikan adalah tentang pendidikan karakter. Kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, mulai dari perencanaan, proses maupun hasil, mulai dari mempengaruhi diri sendiri, kemudian menggerakkan orang lain dengan melihat kekuatan sehingga perubahan positif dapat terwujud. Nah, perubahan itu bisa menggunakan manajemen perubahan IA atau inquiry apresiatif. Nah, strategi perubahan inquiry apresiatif yang kita jadikan panduan saat ini adalah BAGJA, BAGJA, yang merupakan pendekatan kolaboratif untuk melakukan perubahan dengan prinsip psikologi positif dan pendidikan positif yang berbasis kekuatan. Itu menurut David Corporider. Kemudian BAGJA mendorong guru untuk dapat melakukan perubahan secara optimal dengan melihat kekuatan yang ada di sekelilingnya sehingga akan tercapai visi impian. Tahapan BAGJA mencakup 5 domain, yaitu buat pertanyaan B-nya, BAGJA tadi. B-nya buat pertanyaan, yaitu menuntun arah penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan. Kalau sudah menelusuri ini sudah ditemukan, maka ambil pelajaran, mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah dilakukan dan hal-hal menarik apa yang pernah kita alami. Yang ketiga, gali mimpi, menggali mimpi murid kita, seperti apa toh murid kita itu di masa depan kepenginnya. Yang keempat, menjabarkan rencana, yaitu menentukan langkah apa yang akan kita lakukan untuk melakukan perubahan dan metode apa
gunakan. Yang kelima yaitu atur eksekusi. Bagian yang akan mentransformasikan apa yang sudah kita rencanakan sehingga rencana itu atau visi itu menjadi nyata. Kita lanjut ke modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan sekumpulan nilai yang melandasi tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, perubahan paradigma tentang stimulus respon lawan teori kontrol tentang dunia atau pandangan kita tentang dunia dari stimulus respon lawan dengan teori kontrol. Pada stimulus respon tentang dunia, realita atau kebutuhan itu kita itu sama semua. Tetapi kalau menurut teori kontrol, kebutuhan atau realitas kita itu semua berbeda. Tidak mungkin sama ya, tidak sama persis. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal tentang teori kontrol itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang apapun itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kalau menurut stimulus respon itu model berpikir itu menang kalah. Tetapi kalau teori kontrol itu berpikir menang dan menang. Nah, tadi tentang tujuan seseorang itu melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan dan dia termotivasi oleh 3 motivasi perilaku manusia ini. Menghindari ketidaknyamanan. Misalnya ketika murid kita tidak memakai topi, nah pakai topi ada bulu-bulu, nah, biar nanti nyaman, bukan karena dorongan dari dirinya sendiri. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Kalau ada ribet saja, ketika tidak ada ribet, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini menurut saya itu benar, seperti itu. Kemudian, untuk mencapai budaya positif, kita sudah mencoba membuat sebuah kesepakatan kelas yang akhirnya kita jadikan sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan peserta didik kelas agar dapat mengontrol perilaku mereka sendiri secara sadar. Kemudian pernyataannya bersifat universal dan merupakan kontribusi warga kelas. Nah, untuk mencapai kebutuhannya, manusia melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Mereka memiliki kebutuhan dasar misalnya untuk kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi perilaku mereka itu ada yang hanya untuk bertahan hidup. Jadi misalnya merebut bekal punya teman, nah itu nanti arahnya ke kebutuhan bertahan hidup. Kemudian misalnya di dalam kelas minta diperhatikan guru, mungkin di rumah kurang kasih sayang, jadi mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang. Jadi jangan sampai kita negatif thinking dengan pola perilaku anak karena mereka memiliki kebutuhan dasar kelima ini. Kemudian, sekarang 5 posisi kontrol untuk bisa memposisikan diri kita di mana kita itu sebenarnya posisi kita. Di sini ada yang menyebabkan identitas gagal nantinya itu ada di perilaku kontrol negatif. Kemudian ada di yang berhasil nanti ada di perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Kemudian sebagai pemantau, kita menghitung dulu kamu sudah pernah loh ini. Apa peraturannya, ingat tidak, apa konsekuensinya. Itu menghitung atau mengukur di mana anak ketika melakukan kesalahan seperti itu, menghitung dan mengukur.
Nah, posisi kontrol yang paling akhir yaitu sebagai manajer. Nah, tujuan akhirnya adalah murid akan mandiri, merdeka, bertanggung jawab dengan sikap dan perilakunya, sehingga tercipta lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Kalau sekolahnya menyenangkan, anak suruh pulang aja angel nanti. Nah, untuk membudayakan budaya positif tadi, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ketika mengatasi sebuah masalah atau kejadian yang terjadi pada anak ketika membuat kesalahan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, digambarkan segitiga restitusi itu seperti ini. Nah, validasi tindakan menstabilkan identitas yang pertama. Nah, dengan ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, budaya positif. Budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung terjadinya perubahan positif dalam pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, rancangan tindakan aksi nyata yang saya buat berjudul Penerapan Budaya Positif melalui keyakinan kelas dalam proses pembelajaran. Latar belakang budaya positif merupakan salah satu perwujudan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang kemerdekaan dalam belajar sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Salah satu cara untuk menumbuhkan budaya positif yaitu dengan membuat tadi kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas biasanya 20 murid ditanya semua, kamu inginnya seperti apa? Tapi ketika nanti sudah jadi keyakinan kelas, itu diringkas yang nantinya akan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, kita melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan serta peserta didik terkait budaya positif dan profil pelajar Pancasila. Meminta peserta didik untuk mendeklarasikan sebagai kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, untuk melakukan hal-hal positif itu dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah, tentunya izin juga, kemudian keterlibatan peserta didik, dukungan rekan sejawat, kemudian ada wali muridnya juga kerjasamanya baik, kemudian dari pihak desa, nah, sering membantu kurang sarana ini, nah, dari desa memberikan kontribusi dan nantinya kita akan lebih mudah untuk melakukan perubahan. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kami mengajak Bapak Ibu semua untuk sedikit demi sedikit menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpusat pada anak yang sekarang dirasa paling relevan digunakan di era ini juga untuk memperbaiki karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.